Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, dalam hidup kita sehari-hari, seringkali kita sudah punya pola pikir tersendiri. Kita sudah punya cara berpikir di mana kita merasa nyaman dengan cara itu. Itulah juga yang dialami oleh murid-murid Yesus, terutama Petrus. Mereka sudah punya pola pikir, sudah punya konsep tentang Mesias. Mereka sudah nyaman dengan pola pikir yang demikian itu. Maka ketika Yesus menyatakan sesuatu yang bertentangan dengan apa yang mereka anggap sebagai sebuah kebenaran, mereka menjadi tidak setuju dengan itu. Maka ketika Yesus mengatakan bahwa Mesias akan menderita sengsara, maka Petrus mengatakan jangan sampai hal itu terjadi. Karena pola pikir mereka tentang Mesias itu adalah seorang raja yang berkuasa, yang tidak mungkin menderita. Justru mereka akan merasa nyaman, merasa tenang dengan kehadiran seorang Mesias yang bagi mereka, menurut pola pikir mereka, Mesias itu adalah raja yang berkuasa, yang punya hak untuk mengatur segalanya, bahkan untuk membawa orang agar tidak menderita. Nah, ketika Yesus menampilkan dirinya sebagai pribadi Mesias yang berbeda dengan apa yang mereka katakan, maka mereka tidak terima. Maka Petrus mengatakan kepada Yesus, jangan sampai hal itu terjadi. Akan tetapi, ketika kita lihat, Yesus kemudian berusaha mewartakan satu konsep baru tentang datangnya Mesias. Maka dia katakan kepada Petrus, enyahlah iblis, sebab engkau tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, pola pikir nyaman sudah ada dalam hidup kita, yang tidak menerima bahwa penderitaan itu akan terjadi. Itu ternyata bagi Yesus dianggap sebagai memikirkan yang bukan dipikirkan Allah. Maka dia mau menyampaikan bahwa apa yang dipikirkan Allah adalah bahwa jalan penderitaan, jalan salib yang harus ditanggung oleh Yesus sendiri bisa menjadi jalan keselamatan. Maka saudara-saudariku yang terkasih, seringkali kita sudah ada tempat nyaman kita, sudah ada zona nyaman kita, di mana kita merasa nyaman, tenang dengan pola pikir itu. Maka ketika kita ditarik dari satu zona nyaman itu, kita seringkali berontak, tidak terima dengan itu. Maka ketika ada suatu penderitaan, suatu kesusahan datang atau ditawarkan kepada kita, kita langsung menolak. Karena kita berpikir, ini bukan pola pikir saya. Tapi Yesus hari ini mengajarkan kepada kita, bahwa kesusahan, bahkan penderitaan dan salib, ternyata bisa dipilih oleh Allah lewat Yesus sendiri menjadi jalan keselamatan bagi manusia. Maka saudara-saudariku yang terkasih, nyaman tidak selalu berarti itu jalan keselamatan. Dan menderita, susah atau salib tidak selalu itu jalan kehancuran. Tapi lewat Yesus sendiri sebagai Mesias, Ia memilih kesusahan dan penderitaan itu sebagai jalan keselamatan kita. Tuhan memberkati.